wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga salah satunya kita bisa berkumpul ya di masjid kita tercinta ini. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul adalah kita dari Masjid Al-Ikhlas, bahwa kita ini adalah jamaah masjid, bukan hanya sekedar sholat ya. Dan juga kita bersaudara bukan hanya ketika kita di masjid, tapi ketika kita juga di luar masjid. Kita menjadi jamaah bersama-sama ketika kita di dalam masjid dan juga di luar masjid. Ya, ada yang baru melahirkan kita doakan, ada yang sakit juga kita doakan, kita tengok ke rumahnya atau ke rumah sakit. Ya, ada yang meninggal kita urus, kita antarkan sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ya. Dan pada pagi hari ini ada di antara saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, saudara kita yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat ke Tanah Suci dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, kita dukung dan kita doakan. Ya, pada pagi hari ini kita berkumpul yang pertama untuk mengabarkan, menginformasikan di antara beberapa tetangga kita yang akan berangkat ke Tanah Suci, kemudian kita memberikan dukungan kepada saudara kita tersebut, kita mendoakan ya, dan juga ya untuk lebih nanti mungkin lebih tenang berada di sana ya, bisa momen pada hari ini juga kita fasilitasi ya, apabila ada sesuatu selama ini mungkin yang merasa ada yang kurang enak bisa ditumpahkan pada saat ini juga ya, bisa nanti saling memaafkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini nanti juga kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Bapak Ustadz Rahmat Abu Zahra. Adapun pada kesempatan pagi ini ya, acaranya yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kita mendengarkan tausiah, dan yang terakhir adalah ramah tamah. Nanti ada sedikit makanan, kita berkumpul di sini, kita makan bersama seadanya ya. Baik, mari kita buka acara pada subuh kali ini dengan membaca asmaullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Bagus. Kepadanya saya persilahkan. Pada hadirin dimohon untuk mendengarkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah dan dengarkanlah, semoga kita mendapatkan rahmat. Kepada Ustadz Bagus saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mentadaburi ayat yang barusan dibaca, mari kita dengarkan terjemahannya. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh ropas, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berbuat fasik atau maksiat, dan tidak boleh berbantah-bantahan atau bertengkar di dalam masa mengerjakan haji tersebut. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa,
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Baik hadirin sekalian, sebentar lagi kita lanjutkan dengan kita mendengarkan tausiah, dan kami infokan bahwa gelas yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian jangan dulu disimpan, nanti masih dipakai karena gelasnya terbatas, hanya ada itu ya. Kalau tidak ada gelas tersebut nanti nggak bisa minum, kan nanti kita masih ada makanan nanti setelah selesai. Baik, kepada yang kami hormati Bapak Ustadz, kami persilakan untuk memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama mengharapkan ridha, rahmat dan maghfirah Allahu Rabbul Alamin. Satu hari ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu safara." Sesungguhnya saya bermaksud untuk safar, untuk melakukan perjalanan. Fazawwijni, maka bekalilah aku. Orang ini datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal padanya. Hari ini di antara saudara-saudara kita juga akan melakukan safar, melakukan perjalanan dalam rangka menunaikan ibadah haji. Masjid Al-Ikhlas memfasilitasi menyelenggarakan acara pembekalan. Maka mari kita berkaca apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di antara sahabatnya yang meminta itu. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ia, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan takwa.
Apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, karena takwa adalah bekal terbaik. Tadi dibacakan oleh qari ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan ayat 197 surat Al-Baqarah ini ayat yang berkaitan dengan haji. Jadi bekal terbaik bagi siapapun yang akan menunaikan ibadah haji adalah takwa. Ada satu riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berbincang-bincang dengan sahabat lain namanya Ubay bin Ka'ab. Ini obrolan di antara para sahabat. Obrolan warung kopi. Ya. Tapi obrolan di kalangan para sahabat itu obrolan penuh faedah. Umar, ini sahabat senior, bertanya pada Ubay, meminta pandangannya apa yang dimaksud dengan takwa. Umar bertanya pada Ubay itu bukan gak tahu. Umar itu orang alim, orang berilmu. Umar itu termasuk di antara sahabat yang utama. Tapi bisa jadi pandangan setiap orang itu berbeda. Dan ketika mereka menyampaikan, saling melengkapi. Ternyata benar. Ubay tidak langsung menjawab pertanyaan Umar. Ubay malah balik bertanya, Imma salakta tariqan dha syauk. Apakah kamu pernah melalui jalan yang penuh dengan onak dan duri? Saya yakin setiap kita pernah melalui jalan yang kayak gitu. Ya? Jalanan yang licin. Ya? Jalanan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Jalan butut lah. Ya? Mudahlah kita mendapati jalan-jalan butut ya. Apalagi kalau misalnya waktu hujan turun, ya, kemudian di turunan, wah. Bagaimana sikap kita ketika kita melalui jalan yang seperti itu? Nah ini yang ditanyakan oleh Ubay pada Umar bin Khattab. Umar menjawab, syamartu wajtahadtu. Saya terus berjalan, diiringi kehati-hatian. Jadi, kalau memang tetap harus melalui rute itu, maka dia akan berhati-hati melalui jalan. Ubay berkata, syamartu wajtahadtu. Kata Umar, syamartu wajtahadtu. Aku terus berjalan, diiringi dengan kehati-hatian. Maka Ubay berkomentar, fadzalika taqwa. Itulah takwa. Takwa itu sikap ihtiyat. Takwa itu sikap hati-hati. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hati-hati dalam menjaga ucapannya. Hati-hati dalam menjaga sikapnya. Dan inilah yang dipesankan bagi orang-orang yang akan menunaikan ibadatul haji. Orang tadi yang datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia ingin mendapatkan tambahan. Ia pun berkata, zidni, tambahkanlah kepadaku ya Rasulullah.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan doanya, wa ghafara dzanbaka, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Jamaah sekalian, ada seseorang datang pada Hasan Basri. Ia mengadu pada Hasan Basri. Ya Aba Sa'id, ini kunyahnya Hasan Basri itu Abu Sa'id. Ini ubitu mu'afan. Sesungguhnya saya itu tidur dalam keadaan sehat. Kalau tidur dalam keadaan sehat, artinya dia bisa istirahat dengan nyaman. Ya, tidurnya berkualitas. Wa inni uridu qiyamal lail, dan saya ingin melakukan qiyamul lail. Ini harusnya kalau orang tidur dalam keadaan sehat, tidur di awal malam, kemudian dia menginginkan qiyamul lail, harusnya mudah bagi dia untuk melakukan qiyamul lail. Wa u'iddu tahuri, dan saya sudah mempersiapkan alat bersucinya. Jadi bukan hanya sekedar ingin doang melakukan qiyamul lail, tapi perlengkapan sudah disiapkan. Fama bali la aqum, tapi mengapa saya enggak bangun juga? Iya teh keblu katawan naon ieu teh. Nah, ini jawaban Hasan Basri ini. Ini yang berkaitan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dzunubuka qaidatuka. Dosamu membelenggumu. Jamaah sekalian, yang membuat kita malas beramal, yang membuat kita susah khusyuk, yang membuat kita nggak betah sholat, yang membuat kita itu bakhil berinfak, bisa jadi bukan karena kurang harta, bukan karena fisik kita yang terganggu, tapi bisa jadi karena dosa-dosa yang banyak yang ada dalam diri kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang akan melakukan safar ini, wa ghafara dzanbaka, dan semoga Allah mengampuni dosa. Ketika seseorang menunaikan ibadah haji, ini sarana bagi dia untuk mendapatkan ampunan Allah Rabbul Alamin. Bahkan jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Dua ya. Orang ini masih meminta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan lagi. Zidni ya Rasulullah bi abi wa ummi ya Rasulullah, doakan aku lagi, tambahkan doa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan doanya, kata beliau, yassir lakal khaira haitsuma kunta. Ya Allah, mudahkanlah kebaikan mudahkanlah kebaikan untukmu dimanapun engkau berada. Nah, jamaah sekalian,
Apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang kemudian menjadi doa bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji. Doanya, zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Nah, jadi pagi ini kita doakan ya, saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji dengan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Jamaah sekalian, haji adalah syariat yang diturunkan oleh Allahu Rabbul Alamin jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Ini yang disebutkan di ayat 27 surah Al-Hajj. Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Jamaah sekalian, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji, beliau bingung, Pak. Bagaimana menyeru orang-orang untuk menunaikan ibadah haji saat itu, Pak? Kalau sekarang kita bisa menggunakan media sosial, ya, bisa menggunakan speaker, ya, atau menggunakan televisi, radio, ya, menyeru orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Di masa Nabi Ibrahim, sarana itu belum ada. Jadi dalam Al-Mustadrak ada satu riwayat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, ia berkata, Ya Rabb, kaifa uballighu sauti? Ya Allah, bagaimana saya bisa menyampaikan suara saya? Tapi Allah Rabbul Alamin berkalam, Azzin wa alayyal balag. Seru olehmu, aku yang akan menyampaikan seruan. Dan di ayat ini Allah Azza wa Jalla menjamin, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Manusia itu akan mendatangimu. Maksudnya memenuhi seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada yang berjalan kaki, ya. Bagi yang dekat di situ, melakukan perjalanan kaki. Ada yang wa ala kulli dhamir. Ini domir itu sebutan untuk unta yang jadi kurus, asalnya gemuk karena jauhnya perjalanan. Kan unta itu bisa nyimpan air, Bu. Unta itu sekali minum itu sekitar 120 liter. Ya, unta. Kita paling, bapak paling gak sebaramili, Bapak ya. Unta itu sekali minum 120 liter. Ya, sekali. Nah, jadi lamanya perjalanan ini akhirnya perbekalan air di perutnya itu habis. Jadi pewat deui untana. Yatina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dari berbagai penjuru yang jauh.
Dan jamaah sekalian, apa yang dikalamkan oleh Allah Rabbul Alamin di ayat ini terbukti hingga saat ini, Pak. Ya. Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan bukan hanya itu, antri. Bukan hanya sekedar di tahun ini. Tahun depan sudah ada antriannya, tahun depannya sudah ada antriannya, panjang antriannya. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji. Yang penting jangan putus asa, ya, jangan pesimis, tetap optimis. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan pernah terjadi. Dari ayat ini, dari ayat ke-27 surah Al-Hajj ini, maka ketika seseorang menunaikan ibadah haji, hakikatnya ia sedang memenuhi panggilan Allah. Jadi keliru ya, keliru. Kalau ada orang yang gini, yang mau menunaikan ibadah haji, engke di peuneun Ka'bah panggentraan-keun abdinya, ideng geus di gerawan mah. Coba. Kalau mau adalah di tempat-tempat mustajabah doa itu, doakan kita agar kita bisa memenuhi panggilan Allah. Ada juga orang yang bilang, kenapa belum ibadah haji? Teu acan aya panggilan. Udah ada panggilannya, Pak. Ketika seseorang menunaikan ibadah haji itu, hakikatnya dia sedang memenuhi panggilan Allah. Makanya lihat di kalimat talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang untuk memenuhi panggilan. Betul tidak? Tergambar di sini. Ketika seseorang menunaikan ibadah haji, dia datang ke tanah suci itu memenuhi panggilan Allah. Tapi ini Pak, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Satu nih, seseorang itu hanya diwajibkan memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji itu hanya sekali seumur hidupnya. Makanya Nabi ngasih contoh. Nabi itu 4 kali umrah, 1 kali ibadah haji. Yang kedua, kewajiban memenuhi panggilan Allah itu hanya bagi orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga, barang siapa yang belum mampu sampai wafatnya ia belum mampu, maka dia tidak berdosa karena itu. Tapi anu kaopat, barang siapa orang yang mampu memenuhi panggilan Allah, tapi dia tidak penuhi panggilan itu, dia berdosa. Keur tafakuranan ai urang mampu atawa henteu. Betul tidak, Pak? Ya. Nih, jamaah sekalian. Kalau rumah kebeli, mobil kebeli, kebon kabeli, motor sabaraha hiji, tapi nyebutkeun teu mampu ngalaksanakeun ibadah haji, Bang Haji bilang terlalu. Nah, jemaah sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji?
Panginten upami ngagentraan teh pan aya maksadna teh. Nih, kalau kita ya diundang oleh Pak Ketua DKM, ya, kita datang ke rumahnya. Pak DKM naon ngagentraan abdi, henteu abdi mah yo ngagentraan we wungkul amoa apa. Ya, pasti ada tujuan jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hikmah ya. Di balik panggilan Allah Azza wa Jalla untuk kita. Isyarat yang kita tangkap dari kalimat-kalimat yang dibaca dan apa yang terjadi pada jamaah haji di sana. Pertama jamaah sekalian. Pertama, Allah Azza wa Jalla memanggil kita. Ini bagian dari ujian keimanan kita. Bagian dari ujian loyalitas kita. Jamaah sekalian, kita ini diberi nikmat oleh Allah, Pak. Kita tinggal di bumi Allah. Kita menghirup udara yang disediakan oleh Allah. Kita meminum air yang disediakan oleh Allah. Kita makan minum dari rizki yang disediakan oleh Allah. Tidak ada sejengkal tanah pun kecuali milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satupun nikmat kecuali nikmat itu dari Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji. Lamun orang masih kena lobang ngeles, itu engke can siap nukar itu. Mana loyalitas kita, mana keberpihakan kita, mana bukti kita keimanan kepada Allah. Laras Pak. Di ayat 2 surah Al-Ankabut, Allah Azza wa Jalla berkalam, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftan. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan berkata amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar iman dan siapa orang yang mendustakan keimanan. Panggilan haji ini ujian keimanan kita. Bener enggak nih beriman, cing orang gerwan ke dia. Datang ke. Satu. Hikmahnya. Yang kedua, jamaah sekalian. Ketika jamaah haji mengucapkan talbiyah, maka konten isi dari talbiyah itu ini tauhidullah, meneguhkan tauhid kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, yang kedua jemaah sekalian, kita menunaikan ibadah haji itu dalam rangka menguatkan tauhid kita. Jemaah sekalian, kita setiap hari sholat di sini, menghadap kiblat. Kan syarat sah sholat menghadap kiblatnya. Jamaah sekalian, namun sholatnya yang hadap ke ditu, bari apa-apa kiblatnya kabelah ditu, nggak sah sholatnya. Kali-kali cara sholat variasi, ya Pak ya, menghadap ke semua arah, temenang Pak. Ya. Ketika kita melaksanakan sholat, ada yang pakai sajadah, gambar netepan Ka'bah Pak. Ya? Gambar netepan Ka'bah. Ketika kita menunaikan ibadah haji, maka kita melihat Ka'bah itu di depan kita. Oh, kiblat orang salila iya teh geningan kieu. Da urang yang hadap kiblat di mah cantang tuh lurus, Pak.
Ya Pak ya. Kita menghadap kiblat di sini, lamun make iya apa ya? Make benang cantang tuh lempeng kan itu teh Pak. Betul tidak Pak ya? Nah, jemaah sekalian, mengapa kita harus memperbaharui akidah kita? Mengapa kita harus menjaga kemurnian akidah kita? Karena ini fondasi, Pak. Ini fondasi. Sholat, zakat, saum, ya Pak. Amalan-amalan lain itu berdiri di atas fondasi itu. Bagaimanapun bagusnya sholat kita, bagaimanapun bagusnya saum kita, kalau fondasinya rapuh, hancur. Mari kita lihat di ayat ke-82 surah Al-An'am. Allahu Rabbul Alamin berkalam, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini sahabat ketika mendengar ayat ini, Pak. Mun bahasa orang mangadeg-deg. Ya, aduh, berat, leles Pak. Ya, ketika mendengar ayat itu langsung lemes ini. Ini ayat yang paling berat yang dirasakan oleh para sahabat. Mengapa demikian? Karena persepsi mereka zulmin di ayat itu maknanya luas. Dan siapa di antara mereka yang belum pernah menzalimi diri? Diwakili sahabat Abdullah bin Mas'ud. Mereka bertanya, ya Rasulullah, fa'ayyina lam yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang belum pernah menzalimi dirinya? Nih jamaah sekalian. Jamaah sekalian itu baru pulang kerja nih Pak. Capek dan besok harus kerja lagi. Ngan penting eta teh timnas Pak. Ya main. Kapak salah lajo ta Pak. Depan eta teh ya supporter teh ya. Wah lalajo Pak, maksakeun nobar eta lalajo Pak ya. Ya. Padahal ngantuk, lemes dan besok harus kerja. Nah, apa yang dilakukan oleh jamaah itu contoh dari menzolimi diri. Ibu teh suruh dokter teh ya Bu, lambung ibu sudah tidak bagus. Coba ya Bu ya, kurangi pedasnya. Cek ibu teh tina HTT. Wah dokter, diguguti ngomongan dokter. Jadi ketika pulang teh, anger Pak. Sampai akhirnya, aduh murilit deui. Nah apa yang dilakukan oleh ibu itu sedang menzolimi diri. Dan setiap kita hampir Pak pernah melakukan itu. Nah itu yang diungkapkan oleh para sahabat. Ya Rasulullah fa'ayyina lam yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang belum pernah menzalimi dirinya? Nah maka Nabi meluruskan itu. Kata Nabi, alam tasma'u biqauli Luqman inna syirka la zulmun azim. Apakah kalian tidak pernah mendengar perkataan Luqman, sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi zulmin yang dimaksud di ayat itu maknanya adalah syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan syirik. Mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian, jadi agar keimanan kita memberi faedah pada kita, jaga keimanan kita tetap original. Jangan kena topping ya Mas. Topping syiriknya jaga ini. Nah, jemaah sekalian, yang ketiga, ketika seseorang menunaikan ibadah haji, ini napaktilah sejarah.
Jadi Allah Rabbul Alamin memanggil kita menunaikan ibadah haji. Lalu di sana kita berkunjung ke tempat-tempat bersejarah untuk meneguhkan hati kita. Di surah Hud ayat ke-120, Allah Rabbul Alamin berkalam, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan semua yang kami kisahkan kepadamu dari berita-berita para rasul, sesuatu yang dengan itu kami teguhkan hatimu. Banyak tempat-tempat bersejarah di sana. Ya, termasuk ketika kita berada di Masjidil Haramnya, ada Maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail. Kemudian kita meminum air Zam-Zam, mengingatkan kita tentang bagaimana husnuzon, bagaimana baik sangkanya keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ketika Ibunda Hajar, ya Pak, baru saja melahirkan, Ismail masih bayi merah. Oleh Nabi Ibrahim dibawa ke Mekah. Mekah belum ada orang, Pak. Belum ada air. Dan ditinggalkan di Mekah itu seorang diri, Pak, bersama dengan bayi itu. Tapi ketika Ibunda Hajar tahu bahwa Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melakukan itu, dia berkata, "Idzan la yudayyi'unallah." Kalau begitu tidak mungkin Allah akan menerlantarkan. Nih, ketika orang melakukan sa'i, ya, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, ini yang dilakukan oleh Ibunda Hajar dalam rangka mencari air. Ya, mengabadikan apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air di dekat telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Air Zam-Zam itu dinikmati oleh kaum muslimin hingga saat ini. Dan itu air terbaik di dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji, Allahu Rabbul Alamin pertemukan kita dengan muslim-muslim lainnya. Betul tidak, Pak? Kita akan bertemu dengan muslim-muslim dari berbagai belahan negeri. Sok nu kulit naon wae aya, Pak. Ya, tinu bodas, nepikeun ka kanu hidung, ya, Pak. Pokoknya mah lamun tinu poek teh teka ciri jamaah sekalian. Ya. Tinu anu pandai kaberikan kado jangkung aya sadayana, Pak. Ya. Dan jamaah sekalian, kaum muslimin di dunia ini, Pak, itu jumlahnya 2 miliar, Pak. Kurang lebih 2 miliar kaum muslimin di dunia. Dari sekitar 7 miliar penduduk manusia di bumi ini. Ini jamaah sekalian, kalau Kristen itu dipisah, ya, Protestan dan Katolik, maka Muslim ini terbesar. Dan perkembangannya, grafiknya dari waktu ke waktu naik. Ketika seorang Muslim menunaikan ibadah haji, dia bertemu dengan Muslim dari belahan bumi lainnya. Menimbulkan rasa percaya diri, Pak. Menimbulkan rasa bangga. Kemudian keyakinan, Pak. Oh, Islam ini benar. Makanya dihujat, dihina, ya Pak ya, direndahkan, dizolimi, tapi grafiknya terus. Dulu jamaah sekalian, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang gini, Pak. Ketika tahu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, mereka tahu gini, kalau dia benar, maka satu saat nanti dia akan bisa menaklukkan kaumnya. Jadi orang ini nunggu, Pak, sampai peristiwa Futuh Mekah. Sesudah peristiwa Futuh Mekah baru masuk Islam. Nah, jamaah sekalian, ketika orang berbondong-bondong menunaikan ibadah haji, ketika Islam terus berkembang di berbagai belahan negeri, apa yang membuat kita masih meragukan agama ini? Maka ketika seseorang menunaikan ibadah haji, nah, meneguhkan keyakinan bahwa Islam ini adalah agama yang benar. 4 ini jamaah sekalian, ya, di antara hikmah
Mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji? Pertama, ini ujian nih, ujian loyalitas. Bener gak kalau kita ini setia kepada Allah, kalau kita ini berpihak kepada Allah? Yang kedua, ini perjalanan untuk meneguhkan akidah kita. Perjalanan untuk memantapkan tauhid kita. Yang ketiga, ini perjalanan sejarah. Napaktilah sejarah. Untuk meneguhkan langkah kita, mengikuti jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul, jalan yang ditempuh oleh generasi salaf. Dan yang keempat, ini perjalanan ukhuwah. Kita dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin dengan muslim-muslim dari belahan dunia lain. Dan jamaah sekalian, ini memotivasi kita untuk, kata orang Sunda mah, kurung batok. Ya Pak ya? Tidak bagaikan katak dalam tempurung. Ya Pak ya? Ingat Pak, kalau kita, anak-anak kita pintar berbahasa Arab, pintar berbahasa Inggris, meureun di ditu teh moal kumpul teh jeung orang Garut teh, jeung orang Ciamis teh. Ya Pak ya? Hah? Kita bisa membuka pergaulan nih Pak. Ya, ngobrol dengan orang-orang Mesir, ngobrol dengan orang-orang Arab sana, ngobrol dengan kita bisa menjalin pertemanan dengan mereka. Ya? Nah, oleh karena itu kita ya harus berazam, kita belajar dan mendorong anak-anak kita belajar sehingga nih naikkan level kita Pak. Pergaulan kita bukan hanya sekedar pergaulan lokal, ya Pak ya, tapi juga kita bergaul di dunia internasional dengan muslim-muslim dari belahan dunia lain. Demikian jamaah sekalian yang bisa disampaikan. Kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, semoga saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji ya di tahun ini, mudah-mudahan dimudahkan perjalanannya, apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin, karena an-nasu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia itu hanya punya rencana, Allah jualah yang menentukan. Ya mudah-mudahan apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin, dimudahkan perjalanannya sampai ke tanah suci, bisa menunaikan rukun dan wajib haji di sana, kemudian juga bisa memperkayanya dengan amalan-amalan sunnah, menunaikan manasik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disehatkan fisiknya ya, jaga selama di sana ya, jaga selama di sana, tidak israf ya, tidak berlebih-lebihan agar kondisi fisik tetap terjaga sehingga bisa optimal untuk beramal soleh ya, untuk beramal soleh di sana. Kemudian ya kita bermohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga mereka bisa kembali lagi ke sini, kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan menyandang predikat sebagai haji dan hajjah yang mabrur dan mabrur ya. Pengalaman saya kemarin waktu terakhir umroh, ketika saya berupaya untuk jaga ya makanan, asupan makanan, lebih banyak buah-buahan, sayur-sayuran ya. Alhamdulillah sampai di sini saya melakukan aktivitas biasa. Di hari pertama saya datang, saya sudah ngimami, karena jelang subuh ya, sudah ngimami subuh, kemudian sorenya sudah ngisi pengajian lagi, sudah biasa aja. Ya ikhtiarnya adalah itu ya. Ikhtiarnya adalah itu. Jadi ketika kita berada di sana, kita jaga ya, kita jaga asupan makanan, kita jaga ya, istirahat kita jaga. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum menunaikan ibadah haji untuk menunaikan ibadah haji ya. Mudah-mudahan sesekali nanti ngobrol-ngobrol sama pengurus masjid. Mudah-mudahan nanti kita belajar manasik haji di sini, fikih haji di sini ya. Walaupun belum kan dipersiapkan ilmunya, sebagai tanda keseriusan kita satu saat ingin bisa menunaikan ibadah haji. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma zawwid lana taqwa waghfir dhunubana wa yassir umurana ya Allah. Allahumma ij'alhum hujjajan mabrurin. Allahumma ij'alhum hujjajan mabrurin. Allahumma ij'alhum hujjajan mabrurin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita barusan mendengarkan tausiah dari guru kita Bapak Ustadz Rahmat Abu Zahra. Untuk rekaman apa yang disampaikan beliau nanti bisa dilihat lagi di Instagram atau di YouTube ya. Jadi silakan nanti bisa dilihat lagi apa yang beliau sampaikan tadi, 4 kemah dari perjalanan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak bonus juga di pertemuan kita pada pagi hari ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, itu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, didoakan oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jadi kalau merasa masih tidak tenang, masih belum sakinah, bukan hadisnya yang salah, kitanya yang salah ya. Silakan introspeksi lagi ya. Baik, di penghujung kegiatan hari ini saya akan perkenalkan pada jamaah sekalian, saudara kita, tetangga kita, jamaah kita yang insya Allah hari ini akan berangkat ke Tanah Suci. Mohon Pak di bagian tengah digeser untuk jalan, dikasih space Pak. Ya. Yang pertama, saya perkenalkan ke depan. Tolong diantar. Yang pertama kami panggil ke depan Bapak Sutono dan Ibu Ai Musrifah. Silakan ke depan Pak. Pak Sutono ini warga kami, jamaah kami dari Blok C ya. Pak Sutono boleh di sini, Bu Ai sebelah sana. Itu lewat tengah Ibu. Ya, udah dikasih jalan. Atau mau di sini? Di sini aja lah. Biar kelihatan suami istrinya gitu. Silakan. Silakan Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Saiful Siswantara atau Bapak-bapak lebih kenal dengan Pak Iwan. Silakan. Pak Haji silakan. Sudah siap dengan batiknya Pak Haji? Ya. Dengan Ibu Rita Hendrawanti. Silakan Ibu. Ini dari Blok B. Ini hati-hati, ini audit ini Pak Iwan ini ya. Jangan macam-macam. Kemudian yang ketiga,
Bapak Muhammad Fajar, ada nggak Pak ya? Kabarnya beliau kemarin ada Pak. Silakan Bapak Muhammad Fajar dengan Ibu. Oh Ibu, silakan Ibu. Pak Fajarnya mungkin lagi di Jakarta nunggu ibunya lagi sakit Bu ya, kalau tidak salah kemarin. Oh iya. Oh, insyaallah ya Bu. Silakan Bu. Ini diwakili oleh Ibu atau istrinya Pak Fajar. Kemudian yang kenapa sih mepet ke sini nggak di sana ya? Ini deket saya aja. Kemudian yang keempat Ibu Emai atau Ibu Supriyadi. Ini tolong diantar, coba ini laptopnya. Belakang. Ya. Biar saya tahu namanya. Silakan Ibu. Nah, kan ada ya. Ibu Emai Mariati, beliau adalah istri Bapak Supriyadi. Bapak Supriyadi sudah meninggalkan kita beberapa tahun yang lalu dan beliau akan digantikan oleh anak Pak Supriyadi sama Ibu Emai, yaitu Bapak Dedi Setiadi. Silakan Bapak. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah Bapak Udin dan Ibu Omah. Mungkin ini singkatan ya, jadi bukan nama lengkap. Silakan. Oh Bapak, mau nggak? Sehari-hari beliau bertugas di SD 2 Cimareme. Silakan Bapak. Ya. Ya. Insya Allah ya. Iya geser. Geser Pak, kepala itu Pak, punten Pak. Terus Pak digeser Pak. Nah ini sarang Ibu Omah ya. Alhamdulillah. Nah, baik ini ya saudara kita, tetangga kita yang pada sebentar lagi di tahun ini akan berangkat ke Tanah Suci, dan seperti yang didoakan tadi oleh Pak Ustadz ya, doa-doa kita untuk kita semua juga, semoga kita termasuk orang yang diberi kesempatan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke Tanah Suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya ibunya nanti kembali ke sana untuk berdiri seperti begini. Kita akan ramah tamah atau musafahah sambil memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti kita akhiri dengan ada sedikit makanan, kita makan bersama di sini ya. Sudah dipoto Pak Rahmat? Sekali lagi takut gagal. Bisi kabakar mau paling bagus. Ya. Nah. Sudah Pak, baik. Bapak-bapak tetap di sini, ibu-ibu berdiri di sana. Kita ramah tamah masing-masing ya. Silakan Ibu, terima kasih. Mangga nanti diawali Pak Ustadz untuk ramah tamah. Didampingi Pak Haji Agus, tolong ditemani Pak Ustadz. Silakan. Silakan yang lain mau